ya, ngencengin baut itu cuma pakai 2 garing. Nih T8 nih cuma gini doang nih. Sekenceng-kencengnya ini harus ini cuma 2 jari. Udah 10 3 jari. Sekenceng-kencengnya puter. Nggak boleh begini. Kecuali udah begini kenceng banget, terus pastiin apa, saya mau mastiin kayak CVT mau mastiin Pak, cuman gini doang, udah kenceng nih, udah, bukannya diputer sampai habis. Begitu kalian ngencengin nanti, nih contoh, ini buka nih, kalau buka baut ini nggak boleh habis, nggak boleh. Itu namanya kalian merusak. Pertama yang dirusak adalah packing, kedua adalah permukaan blok silinder. Kalau buka ini, apapun bentuknya, mau blok kopling, blok CVT, blok head silinder, baut apapun, kalau ada beberapa baut yang mengikat, bukanya begini caranya. Perhatiin. Yang pertama dibuka adalah momennya. Tek. Udah? Pindah. Menyilang. Tarik sini. Tek. Udah bunyi tek kan? Ya. Sampai bunyi krek. Ngendor. Sama. Terus menyilang. Harus menyilang. Udah begitu menyilang, momennya sudah hilang. Kendorin habis. Kendorin habis. Silakan. Yang penting momennya dulu dibuka. Baru boleh berurutan. Kalau momennya sudah dibuka semua. Kalau momennya belum dibuka, jangan dibuka langsung secara berurut, nggak boleh. Ini kesalahan kalian. Di sini ada apa? Ada knock. Kalau emang ini keras, udah lama nggak pernah dibuka, yang dipukul tuh ini. Nih ada tonjolan-tonjolan ini boleh dipukul. Jadi bukan mukulnya. Ini seandainya ini palu. Ya, itu apa namanya nih? Block kopling. Nah, sekarang buka baut apa? Penutup. Cover oil filter. Nih, bukanya gini nih. Tuh, buka momennya dulu. Ini seandainya kenceng, ini buka momen. Jangan langsung ini nggak boleh. Langsung dibuka kendor gini nggak boleh. Buka dulu momennya. Tek. Kemarin pas bongkar itu ini nggak boleh buka langsung begini. Jadi bukanya harus momen dulu. Tek. Ntar kita contohin di sini ya. Setelah momen terbuka baru kita buka secara berurut. Ini apa namanya? Cover oil filter. Ini ada gasket. Gasket oil filter. Nah, di sini ada lock nut. Lock nut ini bukanya ini nih tempel di sini. Ini tempel di sini. Udah, ini ada kunci mahkota. Masukin sini. Ada kunci sok. Buka. Langsung kendori. Nggak apa-apa. Habis. Tapi caranya seperti ini. Ini ditahan ya. Iya. Ini ditahan. Jangan nahannya di selak begini, nih nggak boleh nih. Nih lihat ya. Ini nggak boleh nih. Nahan begini nggak boleh. Ini harus dipegang. Bukanya harus dipegang. Tangan kiri di sini, tangan kanan buka. Jangan sekali-kali yang menjadi tahanan itu menahan di bagian mesin. Kecuali bisa nahan di bagian blok. Nah, bagian blok itu boleh. Tapi kalau bagian as mesin itu nggak boleh. Kayak buka CVT, nahannya buka magnet, nahannya di bagian gigi persneling bawah gitu, itu nggak boleh. Shocknya tempelin persneling bawah nih, ini kan magnet, ini persneling, ditahannya di sini, gitu, nggak boleh. Yang boleh adalah nahannya di bagian blok mesin. Nah, kalau kamu nahan di sini, ini bisa melengkung, ini bisa melengkung. Ya memang melengkungnya nggak kelihatan, 1 mili aja melengkung, seret. Udah? Iya, Pak. Udah dibuka nih. Ini ada tuas persneling.
Ini ada stud kok. Stud kopling. Udah. Terus buka laharnya. Buka lahar ini nggak boleh diketok ya. Tinggal cabut. Terus buka mana lagi? Nih. Lock nut lagi. Wah, Pak, keras. Oke, ini ada gear. Ini untuk pengunci. Gear ini masukin di sini. Ini harus masuk di sini. Nih. Ini kan ada gigi ya. Ini ada gigi ya. Ini ada gigi. Ini kan giginya nempel Iya. begini. Ini nempelnya di sini. Ataupun dibalikin. Di sini. Nggak boleh sekali-kali kalian nahan ini pakai obeng. Kalau ada yang pakai obeng begini, artinya kalian merusak. Pak, ribet Pak, pakai gigi. Udah sama kayak obeng aja, obeng min masuk tuh Pak, macet nih, obeng min ya, lihat nih. Tuh, macet Pak. Bukanya pakai langsung bunyi. Kopling diinjek, adem. Kopling diinjek nih, adem. Begitu dilepas kopling bunyi. Ini nggak boleh diganjel pakai obeng. Sesusah-susahnya, Pak saya nggak punya gigi ini, nggak punya Pak. Pakai lah, ganjel masukin lah, boleh. Tapi nggak boleh benda keras. Ingat loh, besi ketemu besi rusak. Besi ketemu yang lunak, masukin lah, ganjel pakai lah, buka. Udah dibuka nih. Nih, kalau bukan ini tinggal cabut. Tuh. Begitu doang, Pak. Begitu doang, Pak, bukanya. Gampang nggak? Nggak cabut. Tuh. Ya. Nah, kok kan? Ini ada lock nut. Nah, kalau ini susah jangan dipaksa. Nih lihat nih cara bukanya. Di sini ada ring. Tuh, nih. Ini nggak, tengahnya tuh nggak bulat penuh. Ini miring masuknya nih. Nih, ini miring masuknya nih. Ya, masukinnya miring. Ngeluarinnya pun miring. Ini jangan dipaksa begini. Ini mah nggak bakal masuk begini. Kalau lurus, ini miring masukinnya. Tuh. Ini masukinnya miring. Ini kan ada celahnya tuh. Masukin miring. Keluarinnya. Jadi masukinnya jangan begini, tapi Ini. masukin gini. Itu mah gampang, Pak. Gampang. Ntar kalau kalian udah praktekin. Keserimpetnya di situ, ribetnya di sana. Ya. Iya. Udah, terbuka. Cabut dong. Nah, udah kan? Udah terbuka. Nah, ini nggak mau bongkar di sini, mau bongkarnya yang di sebelah. Nah, ini kan sama ya, sama kan nih, komponennya sama. Nah, cara buka ini ada kanvas ganda. Di sini ada kopling one way namanya. Kopling one way kelak. Nih, ini nggak usah dibuka-buka sepinya, biarin aja. Ini ada kolar. Nih bukanya. Buka ini nggak boleh buka tadi. Ini buka langsung semua. Ini bukanya tek. Momen dulu. Nih lihat cara bukanya. Tap setengah putaran semua samain. Kenapa? Baut ini terdorong nanti kayak gini nih. Ini selek nih, pada selek. Kenapa? Ini bukanya kamu langsung. Bukan masalah kasar. Kamu bukanya langsung. Ini langsung 3 putaran. Satu putaran. Wah, lama dong bukanya. Ya memang lama. Makanya mesti tuh. Lama juga nggak nyampe semenit kok. Iya. Sabarlah. Nggak nyampe semenit bukanya. Cuma 4 baut. Ini seputaran. Satu putaran terus sampai ini tidak tertekan. Ya, ini kan nggak dikencangin sama Bapak.
sampai ini tidak tertekan. Begitu, nah ini kan nggak tertekan nih. Kalau ini udah nggak tertekan, bisa pakai tangan ya udah. Kalau udah nggak tertekan, nggak perlu pakai kunci lagi, pakai tangan aja langsung tuh, tinggal buka begini. Ini bautnya. Ini jangan dipisahin bautnya, jangan kayak orang pinter ya. Baut satu buah, baut satu ini semua. Ini tadi baut apaan ya? Bisa baut CVT ada di magnet. Sering terjadi. Nah, caranya begini. Tuh. Oh, begini Pak. Iya. Mengikuti tempat membukanya. Terus ini. Wah, jangan disatuin, taruh bak. Pluk. Pokoknya satu bak, pluk. Kalau udah biasa nggak apa-apa. Tapi kalau, aduh, motor baru nih, gua kayaknya baru pertama kali. Jangan sekali-kali, nggak boleh. Masukin bak ngikutin gaya Pak Isro masukin bak. Jangan, kan udah bilang, jangan ngikutin cara Bapak, jangan ngikutin gaya Gaya Bapak mah jangan ditiru, ilmunya aja ambil, gayanya jangan. Nanti dengan sendirinya kalian gayanya sama kayak Bapak. Kalau ilmunya udah dapat. Jadi jangan ngikutin gayanya dulu, ilmunya dulu ambil. Setelah ilmunya dapat, nanti gayanya ngikutin sendiri. Karena hidup kita ini nggak butuh gaya. Satuin, Pak. Orang lagi belajar kok makin tinggi gaya makin tinggi biaya. Ini kalau kamu banyak gaya, Pak Israel masukin bak nih, kamu satuin semua. Begitu mau ngerakit, ya lupa. Apa nggak dibawa ke bengkel? Iya. Keluar duit? Keluar. Agak jadi belajar keluar duit, iya. Oh iya, tadi tempatnya di situ. Begini boleh. Pak, saya mau kayak semula aja Pak. Boleh, silahkan. Yang penting tempatnya pokoknya tadi di sini loh. Nah, tapi kan nggak mungkin pernya ada di atas baut kan. Yang penting tempatnya di situ tadi loh. Iya, oke, kita lanjut. Ini dibalik. Nah, ini salah nih. Tuh, masang ini salah. Ini kalau kelas B nggak mungkin. Ini kelas A nggak mungkin. Ini pasti kelas B. Pasti kalian yang bongkar-bongkar ini. Ini udah dibongkar sama kalian. Ini udah pasti. Kalau kamu udah belajar sama Bapak nggak mungkin kayak begini. Ini kita lihat nih. Ini bukanya dibalik dulu. Jadi jangan langsung Angkat. cabut. Ini balik, ini yang diangkat. Udah. Angkat satu-satu. Nih, angkat satu-satu. Bukannya ini dibalik. Salah. Lama jadinya, waktunya terbuang. Cabut satu-satu. Udah. Nah, ini kaki kopling namanya. Ya, gampangnya nih. Per. Kanvas kopling, plat kopling, kanvas kopling, plat kopling, kanvas kopling, plat kopling, kanvas kopling, rumah kaki kopling. Nah, ini cara masangnya. Lihat di sini, ini kanvas kopling. Ada angka, coba dilihat. Ada angkanya nggak? Coba lihat. Lihat, perhatiin. Yang angka, ada angkanya, tunjukin ini. Angka nih. Ini angka. Mana angka? Oke. Ini angka nih. Udah jelas ya? Ini ada angka nih. Tuh. Angka 107 ketemu 107. Ada tulisan huruf EP ketemu FP. Udah. Tuh. Angka Pak. Mana? Oke. Satuin. Ratain deh. Nih, ratain gini. Ratain. Mana angkanya lagi? Angka us, cakep. Angka samain. Udah? Udah ya? Udah? Taruh. Apapun yang berbentuk angka, nomor, semua itu terlihat oleh mata. Pak, kok gitu, Pak? Logikanya gini. Bearing motor. Tanya, udah kelihatan mata. Nah, sekarang pressure plate. Ini namanya pressure plate atau plat kopling. Di sini ada yang rata, ada yang cembung. Apa sih? Coba pegang. Kalau kalian raba, kalian bisa menemukan. Cembung ada yang rata. Yang dilihat yang mana? Bukannya ini. Ini salah. Ini nih gigi-gigi dalamnya. Kalau kalian lihat, oh di sini ada yang rata ini mah. Oh ini cembung nih. Taruh atas. Coba lihat lagi coba. Gimana? Tahu ya? Ini cembungnya di atas. Nah, ini cembungnya di bawah. Nggak boleh.
Nggak boleh. Kalau cembungnya di atas, cembung di atas semua tuh, di atas. Nih atas lagi Pak cembungnya. Oke, kenapa Pak? Kok nggak boleh terbalik sih? Ini sering terjadi. Wah, kayaknya oli mesin kotor banget nih. Kalau oli mesin kita kotor berarti di dalam mesin banyak gram. Ah, kita buka yuk koplingnya, kita bersihin filternya, kan di dalam blok mesin itu ada filter nih. Kalian kan mau bersihin ini kalau ngebuka. Kalian buka kopling, oh oli kotor mulu. Kalian kan buka kopling untuk membersihkan ini kan. Wah gila banyak banget di sini. Di bawah ini banyak banget ini gram-gramnya. Dibersihin akhirnya semua. Cut pakai solar. Disemprot-semprot. Udah bersih semua, pasang lagi. Iya kan? Iya. Ini nggak ada yang ganti dong. Ada yang ganti nggak? Nggak ada. Tadi normal motor, cuman emang olinya kok apa kotor gitu. Olinya kotor harus dibersihin. Ini nggak, susunannya nggak sama ya. Ini bolak-baliknya nggak sama. Terjadi slip stop. Kopling. Nah, Pak, cara nyusunnya gimana, Pak? Ambil rumah kaki koplingnya dulu. Di sini ada nomor, di sini ada titik nih. Titik. Sejajarin tuh. Nih, plat kopling masukin. Nih kalau belum pas, mau diputar-putar gimana? Kalau belum pas knocknya nggak bisa. Pasin aja ini. Tuh. Masuk. Angkanya lagi, masukin lagi. Masukin lagi ini jangan terbalik. Jangan yang cembung di bawah. Yang pertama cembung di bawah, yang kedua yang rata, yang ketiga cembung, selip pasti ngegerdek. Nah nih masukin lagi, gampang kok, nggak ada susah-susahnya tuh. Nggak, yang susah itu kalau kalian nggak belajar. Tapi kalau kalian udah belajar begini, ya cuman gitu doang Pak. Gampang. Coba kayak kemarin, susah amat sih masukinnya. Gua kemarin salah ya, iya kan? Iya, Pak. Berarti gua kemarin salah. Tapi kalau udah tahu, gampang. Ya udah belajar gampang. Itulah fungsi kalian, belajar untuk mempermudah yang bukan mempersulit yang mudah. Ada titik, di sini ada titik. Ini jajarin. Nah, kalau dijajar, masuknya gampang, enak. Ini harus rapat begini. Ini kemarin Bapak masih ngelihat ada yang begini masukinnya nih. Ini nggak tahu lah, Bapak nggak merhatiin ini. Nih, masukinnya masih ada yang begini kemarin. Nih. Nah, ini dikencengin begini nih. Ini nggak boleh. Ini masih oblak begini nggak boleh. Ya, rumah kaki kopling sama kaki kopling ini harus rapat, nggak boleh begini. Ini kemarin banyak nih yang begini nih. Iya. Masih banyak yang begini. Bapak memang nggak nungguin begini, dari sana Bapak liatin. Ya, salah itu. Bawa diamin dulu. Ya biarin lah. Lu kan belum belajar, biar lu belajar sendiri dulu. Besok gua jelasin seharian kan belajar sama gua kan gitu. Biar puas gitu. Oh iya kemarin gua salah. Salah saya Pak kemarin. Saya Pak yang salah. Iya. Nah, nggak apa-apa. Ya nggak usah diomong saya Pak, nggak usah. Yang penting kalian udah tahu iya gua salah. Ntar perbaikin aja. Ya. Yang penting udah tahu nih. Titik ketemu titik. Terus ambil plat housing, rumah kopling. Ini masukinnya begini, bukan begini nih, salah. Lah terus Bapak tanya, untuk apa pabrikan nyiptain ini? Kalau ini nggak ada, lurus begini nggak masalah. Kalau ini ada, di sebelahnya ada, artinya losin satu puter, losin satu puter. Buat apa ngunci? Oh itu buat kunci. Ya. Iya Pak. Jadi bukannya lurus, kalau lurus, kalau ini nggak ada nih. Iya. Ini ada yang rata, ada yang rata tuh. Ini satu paling ujung, nah ini kan rata tuh. Iya. Lah ini nggak apa-apa begini, benar. Tapi kalau rumah koplingnya seperti ini nggak boleh. Satunya kunci di sebelahnya. Maksudnya bukannya buat ngunci, bukan. Untuk membedakan, inilah yang paling akhir. Gitu. Ya. Nggak boleh metode ini dipakai di sini. Karena rumahnya sudah berbeda. Nggak mungkin pabrikan tidak menciptakan suatu barang tidak memiliki fungsi. Pasti ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk mengunci.
Ini masukin dulu nih. Tes tuh. Ini udah masuk. Mana dong? Ini mau punya ini. Itu ngencengin ya. Udah pakai tangan semua. Satu putaran. Pak, ini ngangkat dong. Yang tertekan ini doang 2. Nih, contoh nih. Miring kan? Miring. Hati-hati, jangan lebih dari 3 putaran. Tuh, jangan lebih dari 3 putaran. Tuh, 2. Makin kencang, makin kurangin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pak, ini tinggi begini gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang penting ini nah kalau udah kenceng begini, hitung lagi 1 putaran. Jadi awalnya 3 putaran, turun 2 putaran, 2 putaran, udah mulai mau kenceng nih, 1 putaran. Wah, udah mulai kenceng lagi nih, setengah putaran. Jangan ini 3 putaran. Sampai bawah sampai kenceng 3 putaran semua. Pecah. Ada nggak contohnya yang Bapak tinggal di situ yang pecah? Ya, pakein tangan. Begitu udah pakai tangan, wah udah rapat. Nah, begitu rapat baru pakai kunci lagi. Wah, seret Pak. Kunci aja. Nah, dah. Nah, di sini putar lagi. 1 putaran. Ah, udah. Ini nggak nyampe 1 putaran, hanya setengah. Lanjut. Setengah putaran. Dah. Ya, bukannya kenceng ya. Udah nempel, udah keras gitu. Udah. Kencengin. Nah, ini nempel gini doang nih, lihat nih. Tuh. Asal gini doang. Jadi bukannya dikencengin. Asal nempel. Udah nih keras nih, nggak bisa maju lagi. Nah, ini kayak Firman tuh. Saya ngantuk Pak, lemes. Badan saya kecil. Kenceng lah tuh Pak. Udah 3 jari. Ingat aja pesan Bapak, 3 jari sekenceng-kencengnya. Udah. Nggak apa-apa. Sekenceng-kencengnya 3 jari, tapi 3 jari. 3 jari, dijamin nggak akan. Bukannya gimana? Ini mah tinggal congkel, mana obeng min. Di sini ada spring, ada per. Ada di sana yang sudah terbuka gitu ya, bisa kalian lihat. Ini ada rubber namanya. Ini yang namanya rubber. Karet ini apa namanya? Rubber. Karet. Apa namanya? Karet. Rubber. Rubber sama karet itu sama. Karet bahasa kita, rubber bahasa tekniknya. Nih, udah. Ada tempat-tempatnya. Udah. Habis itu masukin, pasang lagi. Ini ada pernya. Tuh, kalau kalian lihat tuh, ada pernya tuh. Lah ini kagak ada pernya. Nah, ini maksudnya. Ini nggak kelihatan tuh ada pernya. Ini kan nempel begini doang. Tuh. Ini nggak masuk. Ini bebas. Siapa yang narik? Ini. Makanya kalau orang-orang, waduh ini udah dalam, biasanya nih mekanik nih, udah dalam, udahlah nggak usah diganti, motor sendiri ini kendorin, sama dia dikendorin nih, biar lebih renggang pernya, sama seperti di motor CVT bagian belakang kan begitu. Wah jauh. Tapi Pak, saya nemuin kok bawahnya lebih rapat, atasnya lebih renggang, kayak per klep. Terus gimana cara masangnya? Yang rapat di bawah. Sama kayak klep. Yang bergerak di mana? Bawah. Yang atas kan? Iya. Berarti yang rapat di bawah. Ini yang bergerak mana? Atasnya. Atas kan ditekan-tekan. Berarti yang rapat mana pernya? Bawah. Taruh di bawah gitu loh. Taruh di bawah gini. Nih. Yang rapatnya itu bagian bawah. Kan Bapak nggak ngajarin ini letaknya pokoknya harus begini. Enggak. Logikanya mainkan. Yang bergerak di mana? Atas. Yang atas. Yang renggang berarti di Bawah. di atas. Jadi enggak. Ingat ini ingat nih. Shock breaker belakang, lihat ingetin itu. Lihat shock breaker belakang kalian. Yang bergerak mana? Bawah. Atas bawah. Bawah. Bawah yang bergerak. Lihat yang renggang mana?
Bawah. Renggang Bawah sama bro. atas, renggang mana? Bawah. Bawah. Yang bergerak bawah, yang renggang Bawah. bawah. Per klep, yang bergerak mana? Atas. Atas kan, pelatuknya Iya. kan? Yang renggang pernya ngarep mana? Yang renggang Di ke atas. atas. Kalau pernya ngarep mana yang renggang? Atas. Di atas, yang rapatnya di bawah. Logikanya begitu aja. Ini masukin. Wah Pak, udah dikencengin gimana? Kalau udah dikencengin nggak bisa, harus dibuka dulu, ya kayak tadi. Harus dimulai dari A. Nah ini yang benar. Kalau udah begini gimana? Pasang. Ini ntar kalian aja yang masang ya, kalian yang memperbaiki ya. Posisinya harus seperti ini. Lanjut, taruh lagi. Ini kolarnya nggak boleh hilang. Nih, cara masukin itu bareng. Ini ada gear, ini ada gear. Ini rapet tuh. Ya, jangan masukin ini dulu, ini rapet. Ini diratain dulu. Tuh, diratain. Udah, diratakan. Nah, begitu rata baru masuk nih. Baru. Tuh, nih. Hati-hati. Ini nggak boleh nih. Ini nyangkut nih. Ini nggak bakal masuk nih. Karena ininya nyangkut, mangkoknya nyangkut. Masuk ini gini. Nah, kalau udah masuk, ini rata nih bawahnya, lihat. Gearnya nih. Ini gearnya lihat. Gear ini mesti rata terus. Dari atas masukin sampai bawah, kita mau masukin ke bawah ini mesti rata tuh. Udah? Ini jari kalian tinggalin di sini. Nih, tinggalin di sini. Buat apa? Buat muter ini, diputer ini. Jadi ini nggak boleh ditekan. Ini nggak boleh ditekan, nggak boleh dipukul-pukul. Haram hukumnya. Kalau kalian pukul-pukul bagian sini, ini bisa patah, ini bisa pecah. Jadi ini masangnya mesti rapet. Ini jari kalian ini punya jarinya tinggal dulu di sini nih, tahan as tengah mensap. Sambil diputer sampai masuk. Tuh. Ini nahan as yang tengah ini ya. Jari kalian ini nahan. Tenang, nggak mungkin jeblak. Enggak. Ini kan kalian tahan. Kalian sambil puter, udah masuk, lepas tuh. Begitu dilepas dia blek. Ini baru bener namanya. Kalau nggak begini salah. Jadi nggak boleh dipukul. Ini pun sama, nggak boleh dipukul palu. Ini masuknya udah, ini udah rapet nih, udah masuk. Udah sampai sini. Tuh, udah masuk nih. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Itu fungsinya Ini apa? kurang. Masukin bareng apa, Pak? Fungsinya masukinnya bareng apa? Fungsinya apa? Fungsinya masukin bareng, kalau nggak, kenapa nggak satu-satu harus? Oh gitu. Kira-kira menurut kamu kenapa harus bareng? Cari. Ya. Bukan ininya ya. Wah, pulang ya? Belum, Pak. Jangan. Nah, ini masangnya ini nggak boleh begini, ya. Ini nggak boleh. Ini harus diajarin dulu. Udah. Iya. Ini diajarin Iya. dulu. Kalau nggak begini masangnya nanti susah. Ya, satu jari nahan as tengah, ini putar.
Jadi nggak ada cerita kamu mukul-mukul. Kalau sampai bapak lihat di sini ada palu, berarti udah salah. Kalau di sini ada palu, jelas salah. Sampai bunyi tak tak, salah. Itu namanya bukan memperbaiki tapi merusak. Masukinnya cuma. Kalau bunyinya begitu plak, benar. Udah benar. Dah, sampai sini. Pas. Tuh. Nah, ini baru bener nih sesuai. Tadi kurang ngering, ya. Dah, sampai sini. Udah? Berarti kalian tidak memperhatikan semua. Bapak mau tanya ini apa ini? Kolor nih. Bagus. Kalau ini nggak dipasang, kira-kira apa yang terjadi? Nih lihat. Oblak. Enggak. Nih lihat, putarannya spelem. Bukannya oblak lagi. Lah kalau oblak mah enak. Cuman tapi kalau putarannya spelem merusak gigi depan. Kopling udah pasti selip. Ketiga, timbul suara-suara aneh. Tapi kalau oblak cuman suara aneh doang. Plak 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 gitu doang. Tapi kalau kolarnya nggak pasang udah dah nggak bakal beres. Pak, udah enak masukinnya. Dia buka lagi. Harus benar. Komponennya harus sesuai. Masuk semua. Nih. Ini harus masuk. Lah kalau kagak mah bener kagak, motor orang rusak. Nah, ini masukin ini nggak boleh begini ya. Nih masukin ini, lihat nih. Ini nggak boleh begini. Ini kalau masukin begini dijamin pasti susah. Ini harus sejajar. Pak susah tapi Pak kalau ini disejajarin masukinnya rada susah. Ya nggak apa-apa, lebih baik kalian susah di awal ketimbang udah sampai dalam buka lagi. Ya. Udah, ini jari tinggal nih. Ini jari tinggal nih. Putar aja. Putar-putar aja udah. Dah, mulai putar-putar. Oke, udah bunyi gitu udah aman dah. Udah, tinggal masukin lock nut, spring dan ring out. Nih masukkan ring out seat ini nggak boleh tertukar. Maksudnya tertukar ini terbalik. Ini ada tulisan out seat. Ini nggak boleh terbalik seperti ini. Kalau terbalik seperti ini nanti dia ngendor sendiri murnya. Sekeras apapun kalau kalian mengencangkan mur ini lock nut. Lock nut ini dikencangkan sekeras apapun pasti kendor dengan sendirinya kalau terbalik. Kok tiba-tiba tadi enak nih nyentak, udah ganti baru semua nyentak, tiba-tiba baru dipakai pagi, oke enak nyentak-nyentak, sore dipakai kok slip kopling. Pasti kesalahannya ada pada saat pemasangan ring out seat yang terbalik. Begitu kamu buka ini pasti kendor nih. Ini kendor pasti nih. Diputar ya, kok kendor? Ya udah itu penyebabnya. Paham ya? Ini nggak boleh terbalik karena ini berfungsi untuk mengencangkan atau menahan momen pengencangan. Masukinnya miring ya. Menahan momen pengencangan. Ya. Gampang kalau ngeliatin Bapak mah tuh. Gampang, emang gampang. Pelajaran otomotif itu pelajaran paling mudah. Kalau kalian mempelajari, jangan lupa ada sambungannya. Pelajaran otomotif kata Pak Isro pelajaran paling mudah. Udah nggak usah belajar, gue pasti bisa. Salah. Pelajaran otomotif adalah pelajaran yang paling mudah apabila kalian benar-benar mempelajari. Maaf ngomong nih, belajar bahasa Inggris susah buat ngapalinnya. Sebelum ring, nih kalau orang nggak tahu nih ya, sebelum ring udah pakein mur dulu biar keren, baru pakein ring. Bener apa salah? Salah. Logikanya mur ini kan buat ngencengin. Iya Pak, tapi ring ini nggak berfungsi dong. Kan itu logikanya Pak. Oh iya. Berarti ringnya dulu Pak. Baru pasang murnya. Ini sama outside juga. Ada tulisannya outside. Masukin. Matematika. Wah, bingung Pak ngitung-ngitung rumusnya. Otomotif mah paling mudah, yang penting belajarnya bener-bener. Makanya kalian dilatih, belajar bahasa Inggrisnya dilatih, belajar matematikanya dilatih, baru ini makanya mudah. Kalau bahasa Inggrisnya nggak belajar kalian, matematikanya nggak belajar, ini ya paling susah. Kencengin. Nah kalau mau kencengin yang lock nut yang paling kecil yang primer, kendorin dulu ya. Karena kan tadi masukinnya nggak
Nggak kayak gini, masukinnya langsung masuk. Ini miring. Jadi jangan langsung dikencengin. Kendorin dulu, putar kendor, set, 1-2 putaran, baru kencengin. Biar dia naik di atasnya dulu, udah sejajar, baru tekan. Jangan langsung ditekan kayak busi, meleset miring. Udah. Nah ini kencenginnya juga sama. Ini kencenginnya pakai penahan. Wah bisa ya. Ya. Terus kencengin ini pakai penahan. Gear. Mana gearnya? Nih, maaf. Nah ini. Jangan pakai op. Obeng. Anggaplah udah kenceng. Terus Bearing. Terus Gasket. gasket. Oil fill. Oh ya, betul. Gasket. Koper. Cover oil. Ini tinggal pasang doang. Tinggal pasang. Nah. Udah nempel semua kan? Sekarang baru momen. Ngek. 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 Jadi pertama tuh asal nempel dulu, nempel. Tep. Oh, udah nggak ada celah. Tempelin semua, udah baru momen. Jangan langsung di momen. Nah, ntar ini di sini angkat nih. Iya. Begitu ini ngangkat, kencengin, krek, dijamin selek. Yang kalah kalau ini bautnya, ya. Kenapa? Bahannya besi. Kalau ini coran, bautnya besi, dratnya coran, pasti dok, ngerasain dok. Tak angkat semua dratnya. Kalau ini drat bautnya yang rusak, bisa ganti sama baut, gitu. Tapi kalau ini nggak bisa. Nah ini perbedaannya. Dah. Nah tinggal masang. Ini ada tanda nih titik. Ini ada tanda strip. Harus sejajar. Ini pasang aja asal-asalan nggak apa-apa. Ini kan ada tandanya nih, top juga X. Ini harus sejajar nanti sama ini. Tuh harus begini. Harus begini. Ya. Oke. X. Ini pasang aja asal-asalan juga nggak apa-apa. Yang penting ini harus top. Tuas persnelingnya. Nih ada titik di sini. Nih titik. Ini ada titik nih. Ini ada titik. Ya, ada titik ya. Oh iya. Titik ini harus sejajar dengan garis. Ada garis ya? Nih, jajarin sama garis tuh. Masih sejajar kan sama X. Meleset satu mata aja nih. Meleset aja satu mata. Tuh, mentok kan? Bisa pasang Pak? Bisa. Tapi nggak bisa masuk gigi. Ini kalau Bapak tekan giginya maju. Ah, udah nih mentok nih. Tuh, mentok tuh. Ini masuk gigi nih satu nih, mentok nih. Ganti gigi mundur bisa, giginya mundurin bisa, tapi maju nggak bisa. Pak meleset satu gigi doang. Ini lihat tuh, bener nggak sih satu gigi doang? Mat lihat mat. Bener nggak sih satu gigi? Ini garis, ini strip, bener nggak sih? Ini garis, ini strip, bener nggak sih satu gigi doang melesetnya? Bener kan? Cuma satu gigi kan melesetnya. Gimana kalau melesetnya begini? Ini nggak kepasang bloknya. Bercanda itu. Jangan lupa. Melesetnya begitu Pak, agak kepasang bloknya. Gimana sih ya? Lah kagak kepasang ya? Iya boy. Nih, ada titik, ada strip. Udah aja sejajarin, ini pasti sejajar. Dah, udah begini. Tinggal pasang blok. Nah, masang blok ini ada tekniknya. Perhatiin baik-baik. Ini masuk. Bapak paling benci kalau ngelihat orang masang blok mesin, ya itu dipukul pakai palu. Itu udah jelas salah. Mesin kalau dimasang, kalau buka wajar ya. Buka diketok pakai palu, asal jangan sampai pecah aja. Nggak apa-apa. Jangan sampai berubah bentuk, nggak apa-apa. Tapi kalau masang, udah pasti itu ada kesalahan. Ini mukulnya nggak boleh dipukul pakai palu, pakai tangan bro. Kalau nggak kuat pakai tangan, artinya ada yang salah, ada kesalahan di dalamnya. Ini pakai tangan. Nih lihat nih, mukul tuh nggak boleh di sini. Nah mukulnya di sini. Kuncinya gimana? Ini ada bos. Nih,
Ini ada bos. Di sini harusnya ada bos. Di sini harusnya ada Oh, bos. iya, iya. Ini harus sejajar bosnya. Harus masuk. Nah, tinggal nih, masukinnya rapat. Tuh, belum rapat ya? Masukin bosnya nih. Tuh. Asal bosnya masuk, nggak usah dipukul begini. Udah pasti kluk. Iya, apa ya? Iya. Gampang. Coba kalau bilang gampang, aja masukin. Cabut, masukin coba. Ketuanya Aman live stream. hanya memasukkan. Nah, filter baru, filter olinya ada di luar. Di sini bukan filter, tapi balancer. Besi gak usah di sini. Besi doang. Itu namanya balancer, bukan filter oli, bukan oil filter ya. Tapi kalau ini oil filter namanya. Kenapa? Nggak ada filter oli di luar. Filter olinya di sini. Kalau ini bentuknya balancer, filter olinya pasti di luar. Kalau di luar nggak ada filter oli, ini pasti filter oli. Kalau di luar filter oli, di sini pasti balancer nih. Ya, ini filter oli nih di blok. Ini balancer. Kalau di sini nggak ada filter olinya, rumah filter olinya, ini nggak ada balancer, adanya filter oli. Bang, saya sini. Ini dibuka. Bapak mau tanya apa bedanya kopling otomatis sama manual pada komponen yang mau kita bongkar ini? Apa bedanya? Sama nggak yang belakangnya? Beda. Hah? Belakang ini nih, kopling primer ini sama apa? Primernya Hah? Sama. Kopling sentrifugalnya sama nggak? Beda. Karena di kopling manual tidak ada kopling sentrifugal. Bentuknya kayak begini doang tuh. Tinggal buka. Sama. Ini tinggal buka. Dah. Cabut. Wah. Oh begitu doang, Pak? Iya. Terus ini dibuka. Beringnya. Sama, dibuka juga tuh. Dah. Cabut dah. Celuk. Lah, begitu doang, Pak. Ini kopling manual. Lebih mudah mana? Kopling manual. Iya, makanya yang Bapak ajarin pertama kamu harus bisa itu dulu. Begitu itu bisa, manual gampang. Karena tidak ada kopling sentrifugal. Pasangnya udah tinggal masukin aja. Sama masukinnya. Ini sama, susunannya sama semua, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Ini tinggal masukin. Ini masukin. Ini ada ring. Tinggal masukin. Puter. Masukin. Outsheet sama kan? Iya. Ada tulisannya. Pak, kopling kok ada outsheet semua ya? Pasti. Nggak mungkin enggak. Itu lokernya berarti juga ada Pak tadi Pak. Loker apa? Lock nut. Ya. Lock nutnya tuh pasti ada di sini nih. Tapi di sini dia nggak dipakai. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada ring out. Tanpa lock nut ya, ringnya tanpa ring lock nutnya. Di sini kan ada ring lock nut. Tanpa ring lock nutnya dengan ring outsheet itu udah pasti kencang. Udah pasti kencang, nggak mungkin nggak kencang. Makanya wajib di bagian kopling itu ada ring outsheet. Nah ini yang kecil, ini ada dua. Yang lebih kecil ada di belakang. Tuh. Wah, mana yang lebih kecil? Yang kanan depan. Kecil. Masa begini doang nggak bisa? Bisa lah, otomatis bisa, manual pasti bisa. Udah, masukin. Nah, masukin, tutup filter olinya. Baudin. Udah, tinggal. Nih, ini nggak usah dikencang-kencangin ya. Nanti ini nggak ada yang nggak usah dikencangin. Ini pasang, udah. Nah, jangan lupa. Ada stud kopling. Tuh, ini wajib stud. Ini perbedaan di motor matic dan manual. Kalau motor matic, motor otomatis, kopling otomatis, ini berbentuk di sini tuas. Ada tuas, ini di operan gigi ini ada tuasnya, di sini ada studnya, penonjoknya. Iya. Tapi kalau manual, ini studnya langsung. Karena yang menggerakkan adalah as stud koplingnya nih. Ini tinggal masukin.
cara masukinnya gimana? Nggak ada beda sama otomatis. Nah, cukup masukin habis ini nggak bisa rapet. Kenapa? Karena ini nggak dikencengin tadi sama kita. Jadi kalau nggak dikencengin satu, ya nggak bakalan rapet. Sekalipun dipukul-pukul, tadi udah dilihat kan, udah gua contohin dipukul-pukul kayak gimana, ini nggak akan masuk. Jadi dalam tuh harus kenceng semua, karena ngepres. Nah, ini masukinnya, yang penting, tuh bos ini ada bos, ini ada bos.